Wa amaruhul munjiyati anapun utawi seperempati piro-piro perkara kang nyelametaken saking afat niku bahayane di dalam ibadah. Di kronologi ini Imam Ghazali dawuhaken kitab Ihya Ulumuddin ini memuat seperempatnya ibadah, memuat seperempatnya adah, seperempatnya yang seperempat muhlikat, yang seperempat munjiat. Di kitab Ihya membuat 4 bahasan. Yang seperempat bahas masalah ibadah, yang seperempat bahas masalah adat, geniku fenomena yang terjadi di antara hubungan makhluk satu dengan yang lain. Ketiga, hal-hal yang bisa mengakibatkan kerusakan kita. Keempat, hal yang bisa menyelamatkan. Untuk seperempatnya ibadah kemarin disebutkan membuat 10 kitab. Untuk rubuhul adat, kitab membicarakan fenomena yang terjadi, yang kebiasaan terjadi di antara masyarakat sebagaimana transaksi, pernikahan dan lain sebagainya, membuat 10 kitab. Seperempat yang merusakkan hati kita, merusakkan iman kita, juga ada 10 kitab. Seperempat yang menjelaskan tentang munjiat juga membuat 10 kitab. Total jenderal dalam kitab Ihya membuat 40 kitab. Sedangkan seperempat adat, Imam Ghazali menyebutkan tentang siri atau rahasia fenomena yang terjadi di antara makhluk, menjelaskan tentang samar-samarnya kesunatan yang harus dilakukan di antara makhluk dan rahasia-rahasia dari warok, macam-macamnya warok. Untuk itu yang seperempat dari adat. Sekarang seperempat yang munjiat. Fal guru mengkonoturakan ingsun fihi ing dalem rubuhul munjiat. Kula khuluqin mahmudin. Ing saben-saben akhlak niku jamak jami. Saben-saben akhlak kang den puji wa khoslatin lan saben-saben pekerti niku sikap perilaku marbubin kang den demeni apa biya khoslah. Di dalam rubuhul munjiat Imam Ghazali akan mengupas tuntas tentang akhlak-akhlak yang dipuji, tentang sikap dan perilaku yang disukai oleh syariat, termasuk min khisalil muqarrabin, beberapa saking pira-pira pekertine itu sikap dan perilaku ini ulama-ulama kang den parekaken maring Gusti Allah, wasiddiqin dan ulama-ulama kang siddiq, yaitu yang cocok antara qaul dan antara perbuatan dan perkataan, antara perilaku, antara hati dan lisan. Alatikan sifat yang dituturkan itu adalah sifat-sifat biarkan ketekeran alami yatakarrobu bisa bepak sopalatu mirrobil alamin maring zat kang mengerani wong alam kabeh, yang akan disebutkan Imam Ghazali dari sifatnya muqarrabin dan siddiqin adalah sifat yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa al-guru lan nuturaken sapa ingsun fi kulli khoslatin ing dalem saben-saben pekerti dan sifat akhlak tadi kataha ing pelanggarane ing definisine khoslah. Bisa menyebutkan zuhud, disebutkan apa definisi zuhud.
Zuhud adalah menjauhi dari sesuatu yang melebihi dari kebutuhan dan iktisar alal khili dari hal yang halal saja. Misalnya wa hakikotaha dan hakikoti khoslah. Apa hakikatnya zuhud? Hakikatnya zuhud adalah menjauhi dari hal-hal yang menjauhi yang bisa menghalang-halangi datang kepada Allah. Wasababahanan sebab zuhud sebab khoslah Allah bikang ketegaran Allah itu jitalah dan suprih dan tarik oposi khoslah. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan zuhud? Misalnya sebab-sebabnya kita zuhud, yaitu kita percaya bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang telah menjadi milik kita tidak akan bisa dimiliki orang lain. Perkara yang dimiliki orang lain, bagian orang lain tidak akan pernah kita bisa miliki. Dengan keimanan semacam itu bisa menarik kita pada zuhud. Wasam rotiha lan nutup wasam rotiha wasam rotiha wa al-qurb bi kulli khoslatin samrotaha ing buai khoslah. Lalu kalau kita zuhud buahnya apa? Nah, buahnya akan bisa tenang menghadap kepada Allah. Alati kang minakan saking alati tustafadu dan ambil faedah opose khoslah. Terus wa alamatah lan nuturaken ingsun ing tandane khoslah. Alati kang biakang ketebalan alati tu ta'aruf den kenal opose khoslah. Tandane wong iku zuhud apa? Tandane wong iku zuhud iku apa? Misalnya tandanya ketika kehilangan dengan mendapatkan sama saja di dalam hati tidak ada perubahan. Kapan kita mendapatkan senang, kehilangan susah, ini berarti menunjukkan belum ada tanda zuhud. Wa fadilatah lan nuturaken ingsun ing fadilah khoslah alati kang diajli akrana araya alati biha ing dalem khoslah yurgobu. Diajliya biha yargobu seneng sapa wong ing dalem khoslah. Ma'ana dan akan disebutkan pula fadilahnya khoslah tersebut, fadilahnya akhlak, fadilahnya tawakal, fadilahnya zuhud, fadilahnya qanaah, fadilahnya sabar dan sebagainya akan disebutkan. Ma'ama sertani dalil-dalil warodakan demeka apa yang dalam khoslah min syawahid syar'i saking dalil syariat, yaitu dengan bukti-bukti yang telah dijadikan justifikasi dari syariat, termasuk Al-Quran, hadis, akhbarus sahabat dan orang-orang setelahnya sahabat yaitu tabi'in. Wal akli dan akal, dalil-dalil secara akliyah, secara akal. Walakot sonafa dan demi yakti teman-teman wis nganggit sapa anasu ulama sebelumnya Imam Ghazali maksudnya fi ba'di hadil ma'ani ing dalem nahkikaken setengah iki makna kang ingsun tuturaken niku khoslah-khoslah yang akan saya sebutkan itu sebenarnya sudah pernah disusun oleh ulama-ulama sebelum itu, disusun dengan berarti kita kutuban ing pira-pira kutub. Cuman ada perbedaan seperti Kakutil Qulub, Wari Ayah, wa Manazil Sairin dan kitab Risalah. Cuman walaupun sudah dituturkan, sudah disebutkan oleh ulama-ulama yang terdahulu, tetap saya masih menulis. Kenapa? Walakin yatamayyazu, tapi menjadi bedo wahal kitabu iki kitab Ihya Ulumuddin anha saking kutub kang den susun ulama dahulu umat takodim. Ini akan tetapi kata Imam Ghazali, kitab Ihya ini berbeda dengan susunan para ulama-ulama terdahulu tentang khoslah-khoslah yang akan saya sebutkan. Apa keistimewaannya? Perbedaannya apa? Bihom sati umurin kelawan limo pira-pira perkara. Ini biasa. Cara kecap beliau
untuk supaya kita mau seneng karo kecap itu kayak izin nomor 1 faedah ini itu sudah biasa, beda dengan yang lain itu biasa. Pertama, perbedaan kitab Ihya dari beberapa kitab yang telah disusun oleh ulama-ulama yang terdahulu, kata Imam Ghazali, ada 5 hal. Pertama, al-awwal iku khaluma mudhari perkara aqaduhu kang padha mbundeli sapa ulama ing ma, yaitu untuk transparan, untuk melepaskan ikatan hal-hal yang telah diikat oleh para ulama terdahulu. Ini pertama semuanya satu. Kedua, wakas fuma lan buka perkara ajmaluhu kang padha gemblengaken itu menutup-nutupi dengan disebutkan secara global. Sapa sih nas ingmah. Jadi perbedaan kitab Ihya dari kitab-kitab yang telah disusun oleh ulama-ulama dahulu, walaupun sama-sama menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji, yang dimaki, tapi ada kelebihan kitab Ihya ini dari kitab-kitab beliau. Ada 5 hal. Pertama, mengupas tuntas hal-hal yang tidak disebutkan dengan secara gamblang, hal-hal yang masih dirahasiakan. Kedua, asani kutarti buma ngurut-ngurutaken perkara badaduhu kang misah-misahaken sapa nas ing ma. Para ulama dulu dalam menyebutkannya tidak tertib dengan berbagai tempat, berbagai bab, saya kumpulkan jadi satu. Nomor 2, wa nazmuma lan ngatur perkara farroquhu, atau ngumpulaken lah, ngatur nertibaken, ngatur ngumpulaken perkara farroquhu kang padha misah-misahaken sapa nas ing ma, oleh hal-hal yang disebutkan oleh para ulama terdahulu dengan berpisah-pisah di bab satu, bab lainnya, saya atur dengan kumpulkan jadi satu. Ini kedua. Ketiga, asalisu iku jazuma ngringkes perkara tawalu bukan jawab-jawabaken sapa nas ing ma. Nah, ini Imam Ghazali menyebutkan kitab Ihya yang panjang lebar ini, pengakuannya sudah meringkas dari kitab-kitab yang dibahas dengan panjang lebar. Kita bayangno kitab Ihya kaya ngeten iki jare ringkesan. Lah sing durung diringkes piye rek. Ani ijazuma tawang. Lah sing ditakwil piye kare mboten mawon to. Wong kitab Ihya ing pahami pun mumet dawane kaya ngoten. Wa dhabtuma lan melanggeri untuk nafsiri perkara qarruhu kang padha mertelaken sapa nas iman, dan akan kujelaskan perincian penafsiran apa yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama. Nggih contone kaya dene kerancauan di dalam masalah niat. Kalau dalam satu sisi nama lebih niat, tapi dalam satu sisi orang yang akan melakukan kejelekan tidak jadi mendapatkan pahala. Tapi dalam satu sisi orang yang membunuh dan orang yang dibunuh adalah masuk neraka. Dalam satu sisi Allah Ta'ala mengatakan apa yang ada di dalam hati itu dihisab, itu dumabi ampusin mautufu yuhasibkum billah. Dalam satu sisi Kanjeng Nabi mengatakan ufyan ummati ma'amma fi qalbi malam yatakalam aw lam ya'mal. Apa yang ada di dalam hati, kerentet dalam hati tidak dihisab. Dan ini masih membingungkan. Nanti dirumuskan oleh Imam Ghazali dengan secara gamblang, dengan secara teratur. Di antaranya orang itu akan dicintai, akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, almarhumah aman ahabba. Lalu bagaimana kalau
orang-orang Nasrani, orang Yahudi mencintai kepada nabinya apa juga akan dikumpulkan. Ini akan dibahas. Lalu bagaimana hukumnya kita mencintai kepada orang yang non-Islam, sebagaimana banyak orang-orang mengefan pada artis-artis yang tidak Islam, juara sepak bola yang tidak Muslim. Nah, kalau di situ dikatakan mencintai kepada orang kafir itu haram, apakah cinta itu adalah hal yang muktasab, bisa dihasilkan atau datang sendiri? Dan itu nanti akan dibahas. Hal-hal itu biasanya dalam kitab fikih hanya dibicarakan dengan cara global, termasuk mencintai kepada orang kafir karena kafirnya, maka kafir kalau karena bukan karena kafirnya, karena amalahnya itu makruh, hanya itu saja. Tapi Imam Ghazali menjelaskan mencintai kepada seseorang kalau memang itu idhiror, tidaklah berdosa. Wong cinta itu nggak bisa didapatkan, nggak bisa dihilangkan, tapi datang dengan sendiri. Makanya dikatakan cinta adalah anugerah. Ini di antara hal-hal yang akan ditafsiri oleh Imam Ghazali dengan cara gamblang. Keistimewaan keempat, ar-rabi' iku khatuma, buang perkara karo bukan padha balen-balen sapa sinas lima. Hal yang kadang disebutkan oleh ulama berkali-kali diulang-ulang, ini saya buang biar tidak jenuh. Al-khamis iku tahqiqu umurin, nahkikaken jero-jeroaken pira-pira perkara gomidotin kang jero, kang lembut, kang angel dipahami, iktasot kang dangkal niku ora manut apa sih umur alal afhami ngatasi pira-pira kepahaman kang angel dibuka. Kelima, saya akan mengupas tuntas tentang sesuatu yang masih dangkal untuk dipahami. Lam yata'arad kang ora tahu mertelaaken laha maring umur, lam yata'arad kang ora den pertelaaken apa laha umur fil kutubi dalam pira-pira kitab aslan dalam babar pisan. Akan saya kupas tuntas tentang hal-hal yang sulit-sulit yang tidak pernah dilansir di dalam beberapa kitab sama sekali, kata Imam Ghazali. Ini berarti apa yang telah ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin sebelum diungkapkan, sebelum ditulis, ini sudah terbayangkan, sudah tergambarkan dengan lebar di dalam pikiran Imam Ghazali, sehingga bisa mengomentari beberapa hal yang masih belum ditulis. Biasanya kalau kita mengomentari sesuatu ketika sudah ditulis, ketika sudah ada. Ini belum ada kitabnya, tapi sudah dikomentari. Karena bahasanya sa'alhu akan saya sebutkan. Berarti kan belum ditulis, belum disebutkan, tapi sudah membayangkan nanti akan saya tuliskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Inilah kehebatan Imam Ghazali, kejembaran pikiran Imam Ghazali. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa menjelaskan hal yang tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab orang yang sebelumnya? Kenapa? Karena idil kullu krono utawi sakabehane ulama. Wa in tawaradu senajan toh tumeka kelawan tumpa-tumpa sapa ulama. Walaupun ulama itu silih berganti terus menyebutkan sesuatu, iku alaman hajin ing atase dalan wahidin kang siji. Jadi para ulama-ulama dulu di dalam menulis, di dalam mengarang kitab, dalam menyusun sesuatu ini melalui metode satu. Karena melalui metode satu jalan, fala mustangkaro, mongko ora perlu diingkari. Iku maujud mawala mustangkaro mongko ora den ingkari apa ayatan ayan farida yen do dadi dhewe sapa kulo wahidin saben-saben wong siji minas salikin saking pira-pira wong kang ngambah dalan maring Gusti Allah bitanabui kelawan ngelingaken li amrin maring perkara ya khusuhu kang tertentoni sapa kulo wahid ing amrin wa yaqulu lan lali
anhu sangking amrin sapa rufaqahu pira-pira kancane kul wahid. Karena para ulama-ulama sekalipun toh silih berganti menyebutkan sesuatu dengan satu metode, maka tidak bisa dimungkiri, tidak bisa diingkari, tidak bisa dihindari, sangat dimungkinkan masing-masing ulama salikin, ulama yang menempuh jalan kepada Allah ini memiliki, mengingatkan, menjelaskan sesuatu yang dimiliki beliau yang tidak dimiliki atau yang orang lain, ulama-ulama lain lupa. Tidak asing, tidak diingkari, tidak bisa dihela. Salah satu dari salikin tentu akan menjelaskan tentang hal yang menjadi kekhususan, yang menjadi kemampuannya, yang menjadi keistimewaannya, yang dilupakan oleh ulama-ulama lain, oleh teman-temannya. Ya, seperti kita ngaji bersama ini, mungkin di antara satu dengan yang lain punya keistimewaan dalam masalah, yang lainnya tidak tahu, yang lainnya lupa loh, Dawi Imam Ghazali, yang mungkin yang lainnya lupa. Aula yang kudu utawa ora lali sapa rufaqah anitana buhi saking ngilingaken lagu maring amrin, hanya saja walakin ya sudah bini lali sapa rufaqah an iradi saking nekaaken amrin fil kutubi ing dalem pira-pira kitab. Atau mungkin teman-temannya salikin niku enggak lupa, eling, tapi ketika akan menyebutkan dalam kitab niku lali yang ngono. Allah yasu utawa ora lali, eling sajane. Walakin yasrifu tapi nyegah ing rufaqah ing ba'dul rufaqah mesti. Angkas fil hidoi saking buka tutup anggo saking amrin apa sorifun perkara kang ngalang-alangi, kang nyegah. Atau sebenarnya dia tidak lupa di dalam menyebutkan, hanya saja ada sekat yang menutupi atau yang menghalangi untuk membuka keterangan tersebut. Misalnya hal itu karena lemahnya orang-orang awam di dalam masalah memahami, sehingga gak berani untuk menyebutkan. Karena itu kan Nabi mengatakan la tatrahud durra fi afwahil kilabi, jangan sekali-kali engkau melempar intan di mulutnya asu, di mulutnya anjing. Intan itu hal yang sangat berharga, jangan dilemparkan pada mulutnya anjing yang sangat menjijikkan, akan tidak ada gunanya, nanti akan dilempar oleh asu tersebut. Abu Hurairah juga mengatakan wa amal akhiratul lau basastuhu laqatum bal umihada. Kalau urusan akhirat, andai kata saya sebutkan kepada engkau semuanya, kalau saya beberkan, tentu kau akan memotong leher saya ini. Ini dawuh Abu Hurairah dilatar belakangi dengan cerita kepada para sahabat bahwa dia mendapatkan ilmu dari Rasulullah itu 2 gerbong. Yang satu gerbong saya sampaikan dengan di muka umum keseluruhannya. Tapi yang satu gerbong kalau saya sebutkan kepada kamu, tentu kau akan menghalalkan darah saya. Dan ini loh, orang itu kalau sudah mencapai hakikat tentang masalah urusan akhirat, bukan masalah fikih formal, ini kadang-kadang akan bisa menimbulkan salah paham kepada orang lain sehingga dianggap sindik, dianggap kafir. Seperti yang dilakukan oleh Mansur Al-Halaj ketika ditanya, Al-Halaj, tidak Mansur, tidak ada, yang ada Allah. Allah ini bukan Allah, ini Mansur. Mansur kalah dengan Allah, datang ini karena perkataannya ini
sudah melebur kepada Allah sehingga sulit untuk dipahami. Jika mengatakan Allah fi jubati, Allah itu ada di jubah saya. Ini kan kalau orang awam akan mengatakan bahwa Allah itu bertempat di jubah, kan yang paling bahaya. Padahal kalau orang-orang yang ahli akhirat, orang yang sudah lebur, hal itu tidak bahaya. Misalnya kita sering mengatakan ketika melihat pohon yang diterpa angin keras, kita nggak pernah mengatakan itu pohon, itu angin kencang. Padahal kita tidak pernah melihat anginnya, melihat pohonnya. Nah ini kalau dipahami orang awam kan bahwa pohon yang bergerak-gerak itu dianggap angin. Nah ini bahaya. Enggak, tapi wajibnya tidak. Maksudnya itu pohon itu bergerak karena angin, makanya langsung mengatakan itu karena ada angin. Gitu. Nah kalau kita ikan lagi, angin itu tidak ada, tidak bisa bergerak kecuali yang menggerakkan adalah Allah. Sehingga bisa mengatakan Allah, Masya Allah. Nah ini kalau disampaikan kepada orang awam maka mengatakan itu dianggap Allah. Makanya Allah fi jubati, Allah di jubah saya. Nah, di jubah saya yang ada Allah. Nah ini kalau orang awam maka mengatakan Allah ada di jubahnya, ini ya kafir. Tapi yang digendaki oleh Al-Khalas tidak seperti itu, sehingga ketika Al-Khalas dibunuh darahnya melingkar dengan lafaz Allah karena memang darahnya sudah menyatu dengan kalimah Allah Ta'ala, sehingga melihat apapun Allah la maujuda illallah. Nah disinilah para ulama-ulama terdahulu, kata Imam Ghazali, tidak berani menyebutkan walaupun dia tidak lupa, karena ada sekat untuk membuka ke sana, disebabkan melihat pemahaman, melihat orang-orang awam sulit untuk memahami. Di sini nanti Imam Ghazali ingin mempermudah di dalam pemahamannya kepada orang awam sehingga bisa dijangkau. Fahadhihi mengkautai umur 5 perkara tadi, termasuk sifat mazmumah, sifat mamduhah. Iku khawasu hadzal kitabi, keistimewaan kitab Ihya Ulumuddin. 5 hal ini. Niki 5 hal itu. Pertama, khalu ma'aqadu. Kedua, tartibu ma badadu. Ketiga, ijazu ma tawalu. Keempat, hadfu ma karrahu. Kelima, tahqiqu umurin ghabidatin iktasab alal afham. 5 hal inilah merupakan keistimewaan kitab Ihya yang melebihi daripada atau yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain, kata Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini sudah membaca kitab-kitab lain sehingga bisa membedakan. Makauni sertani anani hadal kitab iku khawiyah mengku 5 jami hadil ulumi maring kumpulane iki ilmu zahir lan ilmu batin. Di samping itu kitab Ihya ini di samping ada 5 hal itu, kitab ini mengandung kumpulan ilmu-ilmu keseluruhan, baik ilmu lahir dan ilmu batin. Nah, lalu kenapa saya mendasari kitab ini dengan 4 dengan 1/4?